Padahal justru itu salah satu yang bikin perjalanan umrohnya kurang maksimal. Karena manasik bukan sekedar teori, tapi bekal biar ibadah kita di tanah suci lebih bermakna. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ketemu sama saya Ayah Kembar. Biasanya dipanggil Aikem, singkat, padat, jelas. Tapi jangan salah paham, bukan ayam kembar ya. Ayah Kembar, oke? Sip, aman? Lanjut? Oke, nah hari ini kita bahas tentang manasik. Banyak yang mikir, manasik itu cuma formalitas. Datang, duduk, denger, selesai. Pulang, makan, enak bener. Padahal justru itu salah satu yang bikin perjalanan umrohnya kurang maksimal. Karena manasik bukan sekedar teori, tapi bekal biar ibadah kita di tanah suci lebih bermakna, lebih khusyuk, dan bagian dari ikhtiar meraih mabrur. Nah, hari ini kita bahas, kenapa manasik itu penting banget. Bukan dari sisi teknisnya, tapi dari sisi rasa, makna, dan kesiapan ibadah. Banyak nih yang bilang, kan yang penting udah bayar, manasiknya mah belakangan. Padahal kenyataannya, manasik bukan sekedar pelengkap ibadah umroh. Manasik itu pondasi. Rumah tanpa pondasi aja mudah ambruk. Makanya dari manasik itulah kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga, apa yang membatalkan, dan apa yang bikin ibadah kita nggak diterima. Ibarat mau ikut lomba, ya kita latihan dulu lah sebelum turun ke lapangan. Biar nggak kaget, nggak bingung, nggak salah langkah. Banyak yang mikir nih, udahlah, ntar juga di sana tinggal ngikutin pembimbing. Nggak gitu. Betul, pembimbing itu penting. Tapi kenyataannya, di Masjidil Haram itu rame banget. Kadang capek, lapar, ngantuk. Nah, ini yang bisa bikin pikiran kita buyar, nggak fokus. Khawatir niatnya jadi geser. Kalau kita cuma ngikutin kaki orang lain, tanpa ngerti ilmunya, ibadahnya jadi setengah-setengah. Karena ibadah itu bukan ngikutin orang, tapi ngikutin ilmu yang udah kita pahami. Terus ada yang bilang nih, manasik cuma latihan tawaf dan sa'i doang. Nah, ini yang paling keliru biasanya. Justru yang paling penting dari manasik adalah mempersiapkan mental dalam ibadah, tahu makna ibadah, tahu adab di tanah suci, tahu apa yang harus dihindari, sampai tahu cara nemuin ketenangan di tengah padatnya jemaah. Kalau manasiknya benar-benar dipahamin, ntar pas di sana kita bukan cuma muterin Ka'bah, tapi hatinya ikut muter bersama doa. Ada yang bilang, manasik itu kan cuma buat yang pertama kali umroh. Nah, ini juga nggak tepat. Bahkan, yang udah berkali-kali kesana pun, kalau nggak ikut manasik, sering kehilangan rasa sebagai tamu Allah. Bahkan jangan-jangan, niatnya udah geser. Karena manasik bukan cuma soal teknis, tapi soal nyambung hati, memperbarui niat, menguatkan rohani, mengulang makna ibadah, dan menyiapkan mental dan juga adab. Sama kayak sholat. Kalaupun kita udah sholat, seumur hidup, tetap aja ada rukun, sunnah, dan kehusyuan yang harus dijaga. Nah, makanya manasik itu jembatan. Dari kehidupan sehari-hari menuju kehidupan ibadah di tanah suci. Dari hamba Allah menjadi tamu Allah. Ya. Dan semakin berkualitasnya manasik, semakin besar kemungkinan kita pulang dengan perubahan. Bukan cuma pulang bawa kurma sama air zam-zam, tapi bawa hati yang bersih. Lebih tenang, lebih dekat kepada Allah. Itulah tanda umroh mabrur. Nah, kalau kalian punya niat jadi tamu Allah, jangan pernah remehin manasik. Kalau manasiknya serius, insya Allah nanti waktu tawaf, sa'i, waktu berdiri menatap Ka'bah, hati bisa berbisik, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah memanggilku ke sini. Semoga Allah mudahkan kita menjadi tamunya, menerima ibadah kita, dan mengembalikan kita dalam keadaan lebih baik daripada sebelum berangkat. Amin Allahumma amin. Jangan lupa kalau mau ikutan manasik yang bisa umroh, cek tombol navigasi di bawah. Jadi jualan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niat udah mulai geser dari mencari ridha Allah menjadi mencari validasi manusia, maka perjalanan umroh bisa jadi berubah menjadi liburan yang tersamarkan.